Chapter 325. 6 Iblis menunjukkan kekuatan, prajurit di tembok. TL oleh Bagelson. Begitu mereka melihat macan putih neraka dan serangan penjepit Ma Hongjun, tidak ada waktu bagi yang lain di dinding untuk membantu buaya emas Douluo bahkan jika mereka menginginkannya. Serangan udara harimau putih neraka Daimubai dan Zuzu King dan Ma Hongjun sempurna, memaksa buaya emas Douluo menderita serangan dari kedua arah sekaligus. Meskipun banyak master roh kekaisaran roh di dinding Jialing Pass, saat ini buaya emas Douluo merasa sendirian dan terisolasi. Itu sama sekali bukan perasaan yang menyenangkan, dan bahkan bisa disebut menyakitkan. Hal pertama yang tidak disangka buaya emas adalah ancaman yang diberikan Ma Hongjun kepadanya. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan pihak Heaven Dou Empire dapat menembus pertahanan untuk memasang tembok secepat itu, dan yang ketiga tentu saja menakutkan macan putih neraka, kekuatan. Pada saat ini, dia sendiri tidak cukup bahkan untuk menghadapi neraka putih macan, apalagi dengan Phoenix Douluo Ma Hongjun di atas. Serangan Ma Hongjun saja tidak cukup untuk merepotkan buaya emas Douluo terlalu banyak, tapi dia tidak perlu menghabisi buaya emas Douluo, dia hanya perlu menghalanginya untuk melarikan diri ke udara, memaksanya untuk bertahan sampai dia harus melawan musuh. Macan putih neraka. Pada saat kritis, buaya emas Douluo mengungkapkan kekuatan penuh yang membuatnya menjadi pendeta tinggi kedua dari kekaisaran roh di belakang Qian Daoliu. Semua sisiknya berdiri tegak saat dia memutar dengan keras, menghasilkan lapisan cahaya keemasan yang samar-samar dengan setiap goyangan, membuat Daimubai dan Ma Hongjun tidak dapat sepenuhnya menargetkannya. Dan pada saat yang sama, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba berbalik, menarik ekor aligatornya ke atas ke mulutnya dan menggigitnya, berubah menjadi lingkaran penuh dengan sisik paling kokoh yang dia miliki di luar, dan area rentan di dalam. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuhnya berputar dengan cepat seperti kincir, dan dengan cincin rohnya berkedip, dia menembak dari atas dinding, menyerang langsung ke arah Ma Hongjun, mengenai bagian yang lembut dan menghindari yang keras adalah cara alami untuk memencet kesemek. Tanpa ragu, ini adalah serangan habis-habisan buaya emas Douluo, dan juga metode terbaik dalam situasi kritis. Sebuah serangan kekuatan penuh peringkat 98 judul Douluo menakutkan. Jika Ma Hongjun menghindar sekarang, maka tanpa keraguan, dengan kekuatan buaya emas Douluo dia bisa segera membuka jarak yang baik, dan kekuatan kerajaan roh lainnya juga akan mendapatkan waktu untuk membantu. Setidaknya buaya emas Douluo tidak harus menghadapi Ma Hongjun dan serangan penjepit macan putih neraka, membuatnya sangat sulit untuk dilukai. Jika Ma Hongjun tidak menghindar dan bertemu langsung dengannya, buaya emas Douluo masih bisa mengandalkan kekuatannya yang tidak masuk akal untuk memaksanya pergi, memanfaatkan celah untuk melarikan diri. Tentu saja, dengan cara itu dia kemungkinan besar akan ditangkap oleh macan putih neraka. Dia bertaruh bahwa Ma Hongjun tidak berani melakukan serangan kekuatan penuhnya. Selama dia mundur 1 inci, Golden Crocodile Douluo akan memiliki kesempatan. Akankah Ma Hongjun menghindar? Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kekuatan Shrek Seven Devils kepada semua orang di medan perang. Melihat buaya emas Douluo akan memukulnya, Ma Hongjun memberikan kutukan diam-diam, dan kepalanya yang terlihat menyemburkan api. Bukan menuju Golden Crocodile Douluo, melainkan ke arah dirinya sendiri. Nyala api Phoenix melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama, sayap Phoenix-nya menutup, dengan kepala tertancap di dalam, meringkuk seperti bola, menabrak tanpa ragu atau pikiran untuk mengelak. Ledakan, meteor berapi yang terbuat dari Phoenix api berkepala 9 diledakkan tinggi di udara. Di udara, Ma Hongjun bahkan tidak bisa mempertahankan avatar Phoenix berkepala 9-nya, secara langsung berubah kembali ke wujud manusianya dan bahkan memuntahkan darah, jelas terluka parah. Api di sekujur tubuhnya tersebar ke segala arah, kulitnya pucat seperti kertas. Tapi, luka-lukanya tidak sia-sia. Pada saat yang sama Ma Hongjun telah menunjukkan kekuatan terbesarnya dengan satu serangan. Golden Crocodile Douluo yang seperti roda api angin terhenti di udara sedetik oleh serangannya, dan bahkan ditutupi dengan api yang membakar, menghilangkan semua momentumnya. Pada saat inilah juga macan putih neraka tiba. Bang, sebuah cakar raksasa meraup Golden Crocodile Douluo. Avatar Golden Crocodile Douluo. Golden Crocodile harus digambarkan sebagai besar, tapi itu pucat jika dibandingkan dengan neraka putih macan sepanjang 30 meter. Benar-benar jangan meremehkan cakar harimau ini, itu adalah serangan yang telah diisi Daimubai untuk waktu yang lama dan menggunakan kekuatan dorongan lalat emas ereksi. Dengan satu serangan ini, buaya emas langsung ditampar.
Separuh tubuhnya tertanam di dinding. Berani menyakiti adikku, orang tua ini akan mengakhiri kamu. Petik 2. Macan putih neraka memuntahkan suara Daimubai, bola cahaya putih raksasa meledak, secara belak-belakan menghantam Golden Crocodile Douluo. Golden Crocodile sekarang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Tabrakan dengan Ma Hongjun telah membuatnya kesakitan, dan dia hanya bisa menderita serangan Ma Hongjun. Tidak mungkin dia bisa menghindari cakar itu. Dengan satu serangan, buaya emas Douluo sudah melihat bintang, darah menyembur dari mulutnya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah meledak dengan semua kekuatan roh peringkat 98, menggabungkannya dengan kemampuan roh untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan satu cahaya putih yang tiba-tiba meledak di atas dinding Jialing Pass, sebuah jak raksasa terlempar ke dinding, serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dengus teredam buaya emas Douluo terdengar bahkan oleh pasukan Heaven Dou yang masih jauh dari jalur Jialing. Namun, Daimubai hanya punya waktu untuk satu serangan, bahkan tanpa waktu untuk memeriksa kondisi buaya emas Douluo, sebelum dia berputar tajam, menghadapi serangan kekuatan kerajaan roh lainnya. Untuk menyerang buaya emas Douluo 2 kali, macan putih neraka harus menerima setidaknya 10 serangan, dan setidaknya setengahnya adalah serangan judul Douluo. Saat macan putih neraka terbentuk, dorongan Ningrongrong ke arahnya gagal, karena pagoda ubin kaca 9 harta karunnya tidak dapat meningkatkan kekuatan tingkat dewa, dan kemampuan terbang emas ereksi hanya bisa bertahan satu serangan. Karena itu, setelah Daimubai melancarkan satu serangan, akan agak sulit menahan semua serangan itu. Bentuk Hell White Tiger sudah mulai menjadi tidak jelas. Bentuk 30 meter memang bisa mengandung energi yang sangat besar, tetapi itu juga memiliki tujuan yang sangat jelas. Buaya emas Douluo yang malang, dia sekarang juga telah diledakkan langsung kembali ke bentuk manusia. Meskipun Ma Hongjun terluka parah, dia masih relatif baik-baik saja, sedangkan pendeta kedua ini mungkin lebih buruk daripada yang pernah dia alami dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya tertanam di batu tembok, dan sisik-sisik avatar buaya emasnya yang hancur itu setara dengan dagingnya sendiri. Setiap bagian dari dirinya robek dan hancur, memuntahkan seteguk besar darah. Kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa terengah-engah. Faktanya, serangan level Dewa Macan Putih Neraka telah sepenuhnya terfokus padanya. Bagaimana dia bisa lepas dengan mudah? Golden Crocodile Douluo berusia ratusan, dan meskipun serangan seperti ini tidak cukup untuk langsung membuatnya keluar dari pertarungan, dia masih kehilangan setidaknya 70% dari kekuatannya yang tidak masuk akal. Pemulihan bahkan akan lebih sulit daripada saat Bibi Dong terluka. Bagaimanapun, usia tidak menyelamatkan siapapun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa, sebagai komandan medan perang, dia akan terluka parah dalam satu pertukaran. Dan itu hanya membuat musuh kehilangan satu judul Douluo. Depresinya jelas lebih menyakitkan daripada luka-lukanya, yang juga merupakan salah satu alasan buaya emas Douluo muntah darah. Tanpa ragu, rencana Shrek Six Devils untuk memenggal kepala musuh sangat sukses. Apa yang membuat mata buaya emas Douluo semakin lebar adalah bahwa lemak yang dia lukai sangat parah sehingga dia kembali ke bentuk manusia sebenarnya telah melanjutkan avatar rohnya di udara, dan dari penampilannya, kekuatannya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Dia benar-benar menyelam dari langit lagi. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, jangan lupa bahwa Shrek Seven Devils memiliki 2 support. Selain Master Roh pendukung nomor 1 di dunia, mereka juga memiliki guru roh tipe makanan nomor 1 di dunia. Meskipun sosis ulat kristal sulit diproduksi, masing-masing Shrek Six Devils membawa 1. Ma Hongjun terluka parah, tetapi sosis ulat kristal ini benar-benar manjur, dibuat saat Oscar memakan lalat emas ereksi. Itu langsung menyembuhkan luka-lukanya. Dan Ma Hongjun juga tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh, dengan luka-lukanya pulih, dia secara alami tidak mengalami halangan besar. Namun, Shrek Six Devils tidak memanjat dinding sepenuhnya dengan mulus. Bagaimanapun, Kekaisaran Roh memiliki terlalu banyak Master Roh yang tangguh. Meskipun Oscar mendapat dukungan Ningrongrong, dia tidak memiliki kemampuan sekuat macan putih neraka dan langsung tertabrak di bawah dinding, menderita beberapa luka. Di sisi Xiao Wu, dari 9 klonnya, 4 dihancurkan, sementara 5 lainnya berhasil melangkah ke dinding, berubah menjadi 5 bayangan merah, masing-masing menemukan roh Douluo. Mereka mungkin tidak dapat memberikan hasil dalam satu pukulan melawan judul Douluo, tetapi melawan spirit Douluo tingkat rendah,
avatar roh Xiao Wu menunjukkan kekuatan yang menakutkan. 5 lampu merah meletus secara bersamaan, langsung melesat ke langit, langsung menyelesaikan 5 berskill 8 stage drops. Di depan peringkat 96 Xiao Wu, jatuhkan berskill 8 stage-nya bahkan membuat Tang San khawatir kehilangan lapisan kulit. Adapun tubuh utama Xiao Wu, dia mencapai bagian atas dinding sepenuhnya tanpa insiden. Jangan lupa tentang 2 kemampuan pertahanan hebat Xiao Wu, teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan. Hanya 1 tubuh emas tak terkalahkan membuatnya menjadi orang kedua yang menerjang ke dinding setelah macan putih neraka. Dengan serangkaian teleportasi yang mempesona, 4 spirit Douluo di atas peringkat 80 telah dipelintir oleh Xiao Wu. Itu masih soft skill, tapi soft skill Xiao Wu sekarang benar-benar berbeda. Dia dikelilingi oleh cahaya ilusi, dan ketika dia menyerang hanya bayangan yang mirip dengan tubuh utamanya yang bergerak, tetapi dapat dengan mudah mencapai soft skill. Judul soft skill level Douluo. Tampilan Xiao Wu segera menarik perhatian kekuatan Kekaisaran Roh. Pendeta ketiga kabur, sudah menyerang ke arahnya. Secara alami mereka tidak bisa membiarkan Xiao Wu menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan peringkat 95 dalam kelompok spirit Douluo tidak berbeda dengan harimau dalam kawanan domba. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Wu. 1 teleportasi, mundur cepat, dan pada saat yang sama, setitik cahaya merah terbang dari tangannya, mendarat tepat di belakang Master Roh tingkat tinggi Kerajaan Roh. Mencari, 1 judul Kekaisaran Roh Douluo yang pernah melihat sesuatu yang serupa secara praktis meraung. Kekuatan mengerikan yang dibawa oleh bintik merah itu terlalu mengejutkan. Saat itu, beberapa lusin spirit sage dan kekuatan yang lebih tinggi telah langsung dimusnahkan. Memang, apa yang terbang dari tangan Xiao Wu adalah yang kedua dari 3 Buddha Fury Tang Lotuses yang diproduksi oleh pengrajin Dewa Lou Gao. Tapi tindakan Xiao Wu tidak berakhir di sini. Dia melemparkan Buddha Fury Tang Lotus dengan 1 tangan, sementara pergelangan tangannya yang lain berputar, sebuah silinder rumit muncul di genggamannya. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan dengan warna yang sangat menyilaukan muncul entah dari mana di atas Jialing Pass. Apakah pasukan kerajaan roh yang bertahan di dalam atau pasukan surga Dou yang menyerang di luar, semua melihat pemandangan yang aneh. Cahaya berbentuk kipas muncul di atas Jialing Pass, seindah ekor burung merak. Hanya 1 orang yang tidak merasa itu indah. Itu adalah pendeta ketiga yang menyerang Xiao Wu. Ekor merak yang luar biasa menyebar menyelimuti dirinya. Setelah Xiao Wu menggunakan senjata tersembunyi mekanik paling menakutkan dari Sekte Tang, Buddha Fury Tang Lotus, dia juga menggunakan senjata tersembunyi serangan target tunggal yang sama menakutkannya, Peacock Plume. Apa yang ditembakkan Peacock Plume adalah semua jenis senjata tersembunyi tipe jarum. Kembali ketika mereka pertama kali melihat cetak biru itu, baik pengrajin Dewa Titan dan Lou Gao terkesima. Ini adalah pertama kalinya itu terungkap di benua Douluo, pertama kali kekuatannya dilepaskan. Pries ketiga yang tidak beruntung juga menjadi target tesnya. Segala macam suara yang berbeda meletus secara bersamaan. Bahkan dengan kekuatan pendeta ketiga, tidak mungkin menghindari Peacock Plume. Bahkan Xiao Wu yang menembakkannya tidak bisa menahan napas karena terkejut. Teror membuat pendeta ketiga langsung menggunakan kemampuan bertahan terkuatnya. Namun, hampir semua senjata tersembunyi jenis jarum khusus Peacock Plume memiliki kemampuan untuk menembus energi pelindung. Jarum penusuk tulang, jarum Thunder Flame, jarum pisau rending, jarum penundukan iblis, jarum armor breaking, jarum overload, jarum darkin, jarum dragon snapping, semua jenis senjata tersembunyi tipe jarum digabungkan dengan sempurna. Rasa sakit dan ledakan terus-menerus muncul pada pendeta ketiga. Beruntung dia dengan lancar mencapai peringkat 96, dan pada saat yang sama dengan kemampuan roh pertahanan menumpulkan kekuatan serangan dari senjata tersembunyi jenis jarum ini, dagingnya yang tahan lama menjadi perisai terakhirnya, melarutkan serangan ini sejauh mungkin. Namun, racun, ledakan dan segala macam serangan masih membuatnya menderita. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dari serangan Peacock Plume. Dan saat itu, Buddha Fury Tang Lotus meledak di dalam grup. Apa senjata tersembunyi mekanis terkuat? Artinya, ketika Anda bahkan tahu betapa menakutkannya itu, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk menghindar saat bertemu dengannya. Kekuatan ledakan yang menakutkan membawa suara menjerit menusuk telinga. Kelopak teratai emas praktis langsung menusuk lebih dari 30 roh kerajaan roh Douluo. Level judul Douluo memiliki kekuatan pertahanan yang jauh melebihi Spirit Sages, tapi seberapa sulit untuk memelihara 30 Spirit Douluo.
Di hadapan Buddha Furi Tang Lotus, tubuh mereka robek seperti kain, awan besar darah tiba-tiba mekar. Dan di saat yang sama, siluet merah ilusi muncul di belakang pendeta ketiga, sebuah tangan yang tampak lembut sudah meraih pinggangnya. Itu adalah Xiao Wu. Setelah menahan serangan Peacock Plume, pendeta ketiga tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahan serangan Xiao Wu, apalagi ketika Xiao Wu dengan dukungan Ning Rongrong sudah melampauinya. Lutut kanan di punggung bawah pendeta ketiga, dan saat berikutnya, pendeta tuan ini dibuang oleh Xiao Wu. Shrek Six Devils lainnya pada dasarnya bahkan tidak perlu melihat ke arah sudut pertempuran ini. Pada tingkat yang mirip dengan Xiao Wu, kunci soft skill-nya adalah sesuatu yang bahkan Tang San sebelum dia menjadi dewa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jangankan pendeta ketiga yang sudah terluka parah karena Peacock Plume, dia hanya bisa memiliki satu ending, dan hanya akan memiliki satu ending. Tang Hao dan yang lainnya sekarang sangat terkejut. Dari 6 Grand Priest terkuat dari Spirit Empire, Shrek Seven Devils secara langsung menyingkirkan 2 orang. Ini bukan hanya awal yang sempurna, di saat yang sama itu mempengaruhi seluruh pertempuran. Saat ini, dengan macan putih neraka yang dengan gigih menghadapi serangan 2 pendeta, dan Ma Hongjun jatuh dari langit untuk berkutat dengan salah satunya, hanya 1 dari 6 pendeta agung yang tersisa. Ini juga tidak termasuk 5 klon Xiao Wu yang tersisa yang sudah berselisih dengan 1 non-pendeta judul Dou Luo. Shrek Six Devils sudah bekerja sebaik yang mereka bisa. Clear Sky Hammer raksasa menemukan pendeta terakhir, Clear Sky Hammer dari guru Clear Sky School Tang Xiao. Dengan satu ayunan, pendeta itu dipaksa mundur dengan cepat. Ketika Tang Xiao pindah, bagaimana Clear Sky Dou Luo Tang Hao bisa berdiri di samping. Palu Sumeru Agung mengayun membentuk lingkaran, dengan keras kepala mengelilingi 3 judul Dou Luo musuh. Pedang Dou Luo Chen Xin dan Bon Dou Luo Gurong bergandengan tangan, juga mengambil 4 judul Dou Luo. Tentu saja, ini masih belum semua kekuatan Kekaisaran Surga Dou. Oscar dan segitiga besi emas sebagai naga suci emas yang terakhir mendarat. Tujuan mereka adalah peringkat mereka 80 sesuatu tingkat kekuatan Spirit Dou Luo. Dalam sekejap, pertempuran menyebar seperti api. Sisi surga Dou Empire yang seharusnya dirugikan, tidak hanya tidak ditekan, tetapi malah memiliki keuntungan. Dan pada saat ini, pasukan Heaven Dou yang berkerumun telah mencapai parit. Meskipun Suebeng tidak melihat dengan jelas situasi di atas tembok, tetapi kekuatan di pihak mereka semua sudah naik ke atas tembok sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pihaknya tidak kalah. Setidaknya untuk sementara tidak akan ada masalah. Mengangkat pedang kekaisaran, Suebeng berteriak. Prajurit dari semua pasukan, serangan penuh. Hampir sebulan kedamaian, pasukan Heaven Dou yang ditempatkan di camp tidak menganggur. Dengan murid-murid Tang Sek Speed Hall yang sering melakukan pengintaian, mereka telah memahami sebagian besar perubahan pada Jialing Pass. Tentu saja mereka tahu keadaan parit itu. Akibatnya, ketika pasukan besar baru saja mencapai lebih banyak, 4 legiun kavaleri segera bergerak maju. Di kedua sisi pelana masing-masing penunggang kuda tergantung karung pasir berisi tanah. 1 karung pasir beratnya 30 jin, 2 adalah 60 jin. Sebagai benteng terpenting kerajaan roh, parit di depan Jialing Pass tentu saja sangat dalam. 60 jin karung pasir yang dibuang secara alami tidak dihitung untuk apapun. Tetapi, ketika 4 legiun kavaleri, yang terdiri dari 40.000 orang, secara bergiliran melemparkan karung pasir ke dalam parit, efeknya segera muncul. Meskipun tidak dapat memenuhi seluruh parit, mengisi beberapa bagian yang lebar bukanlah masalah. Dipimpin oleh bendera sinyal Marshal Gelong, pasukan Heaven Dou terbelah dengan rapi. Setelah kavaleri menyelesaikan tugasnya, mereka segera mundur ke kedua sisi, dan infanteri berat mulai menyeberangi sungai. Saat ini mayoritas orang di atas tembok Jialing Pass adalah Legiun Master Roh Kerajaan Roh. Meskipun demikian, menangkis kekuatan musuh itu, celah yang dijaga oleh para Master Roh memang aman sebagai lemari besi, namun juga memiliki kelemahan. Kemampuan serangan Master Roh semuanya memiliki jangkauan tetap. Bahkan Master Roh peringkat 60 dan peringkat 70 merasa sangat sulit untuk memproyeksikan serangan mereka sangat jauh. Kemampuan roh seperti Phoenix Meteor Shower milik Ma Hongjun sangat langka. Bahkan hujan meteor macan putih Daimubao hanya memiliki jangkauan 100 meter. Oleh karena itu, para guru roh ini hanya bisa melihat tanpa daya melihat parit yang terisi. Saat ini mereka kurang berguna dibandingkan regu pemanah biasa. Suara logam yang nyaring bergema di pasukan Heaven Dou.
Beberapa legiun yang terjauh di depan perlahan-lahan bergerak ke samping, hanya menyisakan 6 legiun infanteri berat seperti perisai di depan. Di belakang mereka, prajurit khusus muncul satu demi satu dengan wajah tegas dan memegang kotak hitam panjang. Mereka pernah menciptakan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang ini, menggunakan kekuatan manusia biasa untuk memusnahkan hampir 10.000 orang seluruh pasukan Master Roh Kerajaan Roh. Memang, mereka adalah perpanjangan dari Sekte Tang San, tentara Tang, pasukan yang dilengkapi dengan panah Suge yang saleh yang dapat membuat para guru roh tingkat rendah mati dengan gemetar. Dan bersama dengan tentara Tang juga datang satu-satunya legiun Master Roh pasukan Dao Surga, dan yang terjauh di depan adalah 4 murid Aula Sekte Tang. Berkendara di samping tunggangan tinggi Suebeng, Marsekal Gelong menurunkan perintah, dan tentara di sebelahnya mengibarkan bendera kuning. Melihat bendera ini, 2 detasemen di depan legiun Master Roh Surga Dao bergerak. Kedua detasemen ini hanya memiliki total 300 orang, tetapi mereka seluruhnya dibentuk dari murid-murid Tang Sekte. Mereka masing-masing dibuat dari 150 murid Balai Pertahanan serta 150 murid Balai Kekuatan. Berdiri paling jauh di depan adalah 2 Master Hall, Titan dan Niu Gao. Mata Titan dan Niu Gao membara karena kegembiraan, bukan untuk pertempuran, melainkan untuk Master Sekte di langit yang akhirnya kembali pada titik kritis. Belum lama berselang, 4 klan atribut tunggal mereka telah meninggalkan Clear Sky School seperti anjing liar, hampir semua sekte di dunia Master Roh dapat mempermalukan mereka. Sampai saat Tang San muncul, mendirikan Sekte Tang, mengumpulkan mereka kembali. Bahkan sekarang, ketika Titan, Niu Gao dan yang lainnya mengingat kembali keadaan mereka sebelumnya, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Saat itu Tang San telah memindahkan mereka dengan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, mereka benar-benar bertaruh untuk menggunakan Tang San sebagai kesempatan untuk mengumpulkan kembali keempatnya menjadi satu sekte besar. Mereka tidak pernah berharap Sekte Tang suatu hari akan mencapai posisi seperti itu. Sejak pertempuran pertama di Jialing Pass, Sekte Tang telah menjadikan diri mereka unik dalam pasukan jutaan orang. Bahkan Legiun Roh Surga Dao Empire akan sedikit ditekan oleh tentara Tang. Selama Anda menyebutkan Sekte Tang, menyebutkan tentara Tang, tidak ada yang tidak akan memberikan persetujuan mereka. Bahkan jika itu sebelum pertempuran, Sekte Tang sudah dihitung sebagai sekte besar nomor 1 di kota Dao Surga. Dengan dukungan kekaisaran, posisi mereka bahkan di atas Seven Treasure Glaze Telescope. Dan semua ini karena Tang San, Raja Lan Hao, tutor kekaisaran, Master Sekte Tang. Jika awalnya ada beberapa kanselir yang keberatan dengan Sekte Tang menerima begitu banyak perbedaan, maka setelah dimulainya perang ini, semua orang sudah lega. Tang San telah kembali beberapa saat sebelum pertempuran hari ini dimulai, dan dia sudah menjadi dewa. Tuhan, sebagai peringkat 80 sesuatu tingkat kekuatan roh Douluo, Titan dan yang lainnya tentu saja tahu teori peringkat 100 menjadi dewa, tetapi teori ini di benak mereka seperti legenda. Tang San telah mengubah legenda ini menjadi kenyataan. Bahkan ketika 4 klan atribut tunggal mengikuti Clear Sky School, bahkan jika Clear Sky School diakui sebagai sekte nomor 1 di dunia, mereka masih tidak memiliki kekuatan tingkat dewa. Sekarang para tetua Sekte Tang dan Master Aula ini dapat mengangkat alis dan menghembuskan napas. Kegembiraan Titan dan Niu Gao juga berasal dari ini. Secara keseluruhan 300 murid dari 2 aula, murid aula pertahanan di depan, murid aula kekuatan di belakang. Titan dan Niu Gao memiliki hubungan terbaik, sampai-sampai murid aula kekuatan dan aula pertahanan juga bekerja sama dengan sangat baik. Mereka tidak hanya maju, meskipun mereka hanya memiliki 300 orang, penampilan mereka mengguncang kedua pasukan. 150 murid balai pertahanan, masing-masing telah berkembang dari melepaskan semangat mereka. Kekuatan pertahanan badak raksasa pelat lapis baja benar-benar ditampilkan. Pada saat yang sama, masing-masing tangan memegang perisai menara raksasa setinggi 5 meter dan lebar 2 meter, tebal 1 meter penuh. Bahkan jika perisai ini semuanya ditempa oleh murid-murid balai kekuatan menggunakan paduan khusus dan tidak terlalu berat untuk kekuatan pertahanan mereka yang luar biasa, itu masih berbobot beberapa ribu jin. Ketika setiap orang memegang 2 perisai menara seperti itu, mereka seperti benteng bergerak. Murid-murid aula pertahanan juga tinggi, dan dengan hal-hal ini termasuk 150 orang, 300 perisai menara, membentuk garis pertahanan yang paling kuat. Faktanya,
Setiap perisai yang sangat berat ini membutuhkan setidaknya 10 infanteri berat paling elit untuk bergerak. Tanpa ragu, dengan perisai menara khusus dari aula kekuatan ini, kekuatan pertahanan murid aula pertahanan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan untuk Master Roh tingkat tinggi, mematahkan pertahanan mereka pasti tidak akan mudah. Adapun busur dan anak panah, busur besar dan serangan semacam itu, pada dasarnya bisa diabaikan. Yang lebih berani lagi adalah mereka yang ada di belakang. Meskipun murid-murid balai pertahanan memiliki kekuatan besar, mereka memfokuskan kekuatan mereka pada pertahanan, kekuatan sejati datang setelahnya. 150 murid balai kekuatan, dibagi menjadi 4 unit yang terdiri lebih dari 40 orang. Mereka tidak terlihat sebelum keluar dari formasi tentara, tapi sekarang mereka melakukannya, dengan raungan simultan, setiap unit lebih dari 40 orang secara bersamaan menggunakan kekuatan, dan domba jantan pemukul raksasa muncul. Dalam keadaan biasa, palu pengepungan akan dibawa oleh kendaraan khusus, tetapi ini dikeluarkan seluruhnya dengan kekuatan manusia. Hanya, selama senjata pengepungan ini diamati dengan cermat, akan jelas mengapa mereka harus digunakan oleh orang-orang, dan terlebih lagi dibawa oleh lebih dari 40 murid balai kekuatan. Domba pemukul ini terbuat dari kayu ulin yang berumur 1000 tahun, dilapisi oleh lapisan besi, dan sepertiga bagian depan seluruhnya terbuat dari esensi besi. Seluruh alat pendobrak memiliki panjang 100 meter, diameter lebih dari 5 meter. Apakah seagot trident Tang San berat? Masing-masing domba jantan pemukul ini memiliki berat yang setara dengan 5 seagot tridents, mencapai 500.000 jin penuh. Bahkan di dunia Master Roh, mungkin klan kekuatan adalah satu-satunya kelompok yang dapat menggunakan domba jantan pemukul yang menakutkan dengan mengolah kekuatan murni. Kendaraan pengepungan apa yang bisa membawa beban seperti itu? Keempat domba jantan pemukul ini masih belum sepenuhnya selesai ketika pasukan Heaven Dao pertama kali berangkat, dan baru dibawa setengah bulan yang lalu. Itu harus dibawa ke medan perang oleh murid-murid balai kekuatan sendiri, jika tidak, jika diserahkan kepada tentara biasa, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang diperlukan untuk memindahkan 4 orang besar ini. Saat 4 ekor domba jantan pemukul dipanggul oleh murid-murid balai kekuatan, secara resmi muncul di medan perang, para guru roh kerajaan roh yang bertahan di atas dinding tercengang. Hal-hal ini, apakah bisa digerakkan dengan kekuatan manusia? Murid-murid aula kekuatan menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa ini benar-benar domba jantan pemukul yang benar. Murid-murid aula pertahanan dengan cepat menyebar, berpisah ke sisi-sisi murid aula kekuatan. Mengangkat perisai menara di atas kepala mereka, mereka melindungi murid-murid balai kekuatan sepenuhnya di dalam. Adapun bagian dari domba jantan pemukul yang menonjol, pada dasarnya tidak membutuhkan perlindungan. Jika Anda memiliki keterampilan, hancurkan mereka. Meskipun benda-benda ini tidak terbuat dari bahan terbaik, apakah bobot 500.000 jin itu begitu mudah dihancurkan? Faktanya, kayu ulin itu sendiri tidak hanya beratnya tidak kurang dari baja, tetapi bahkan lebih padat. Jika bukan karena Kekaisaran Surga Dao yang memiliki provinsi yang menghasilkan kayu besi seperti itu, bahkan dengan dukungan penuh dari kerajaan Dao Empire, Sekte Tang masih tidak akan mampu menciptakan hal-hal ini. Untuk 4 domba jantan pemukul ini, Kekaisaran Dao Surga telah memanggil 10.000 pandai besi di bawah komando balai kekuatan. Benda-benda ini harus berat dan kuat, tidak perlu detailnya, pandai besi biasa sudah cukup. Dengan perisai menara terangkat tinggi, 300 orang ini segera terbagi menjadi 4 unit, melangkah ke pasir mengisi parit, dengan cepat menyerbu menuju Jialing Pass. Sementara itu, pasukan Tang serta Legiun Master Roh Heaven Dao juga bergerak secara bersamaan, meluncurkan gelombang pasang serangan di bagian atas tembok. Mereka dengan jelas menyaring serangan di dinding oleh 300 murid Sekte Tang itu. Tentu saja, serangan tentara Heaven Dao tidak hanya terdiri dari ini. Di antara infanteri, 6 legiun panahan penuh bergerak ke parit di bawah perlindungan infanteri berat, menarik busur dan anak panah. Selain kekuatan kedua belah pihak yang barusan bertempur dengan sengit di atas tembok, 60.000 anak panah mulai menyelimuti bagian atas Jialing Pass serta bagian dalam tembok tanpa pandang bulu. Bahkan ketika Tang San menyerang Bibi Dong, Heaven Dao Army masih tidak bertindak begitu ganas. Sue Beng tidak tahu apakah Tang San dapat kembali untuk pertempuran hari ini, oleh karena itu, dia telah mengeluarkan semua kartu truf kerajaan Dao Empire. Sejuta pasukan, bagaimana mereka bisa dengan mudah dilawan? Kekaisaran Heaven Dao telah ada di benua Dao Luo selama bertahun-tahun,
dan sumber daya mereka sangat dalam. Bagaimana mungkin negara yang baru didirikan seperti Kekaisaran Roh dibandingkan dengan ini? Di masa lalu, Kerajaan Dou Empire telah memberikan kebebasan kepada semua kerajaan dan kadipaten terutama untuk memberikan wajah Spirit Hall. Itu sebabnya mereka tidak berurusan dengan mereka. Sampai saat ini, ketika kerajaan kolosal mengungkapkan kekuatan mereka yang kuat. Pertarungan itu praktis tersulut pada saat ini, seluruh medan perang membara. Panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Bagi para Master Roh, satu panah tentu saja bukanlah apa-apa, tetapi mereka tidak bisa menahan hujan tanpa pandang bulu yang terus-menerus. Menyakiti mereka sangat sulit, tapi itu cukup untuk mengganggu mereka. Selain itu, bahkan lebih banyak panah menghujani di dalam dinding, dan tentara kerajaan roh yang tidak siap segera diserang, sejumlah besar tentara jatuh seperti gandum sabit. Pada saat mereka merapikan formasi mereka untuk menghadapi hujan panah, sudah ada beberapa ribu korban jiwa. Chapter 326. 9 Harta Karun Cahaya Ilahi yang Tak Terkalahkan. TL oleh Bagelson. Pasukan sejuta orang kerajaan Dou Empire tiba-tiba meletus dengan kekuatan tempur yang luar biasa, terutama cara mereka bekerja sama saat seluruh divisi dikirim, menggerakkan jutaan pasukan tanpa gangguan apapun, semuanya rapi dan rapi. Ini adalah atmosfer negara yang hebat, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan negara yang berkumpul sementara seperti Kekaisaran Roh. Kekaisaran Roh didirikan sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh yang kuat dari Spirit Hall, serta mengendalikan lebih dari 60% dari semua Master Roh di benua, melalui paksaan dan bujukan. Dan kemudian kerajaan dan kadipaten yang merasakan bahaya dari dua kerajaan besar dan tidak punya pilihan selain mematuhi kerajaan roh. Tanpa ragu, dalam hal Master Roh, jika kerajaan Dou Empire tidak menghasilkan tangsan, mereka pada dasarnya bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan jika Clear Sky Clan keluar, itu tidak akan cukup untuk membuat perbedaan. Pengaruh terbesar Tangsan di kerajaan Dou Empire bukanlah kekuatan pribadinya, melainkan senjata tersembunyi Sekte Tangnya, menggunakan peralatan senjata tersembunyi Sekte Tang untuk benar-benar mengubah tentara Tang menjadi ancaman mematikan bagi Kekaisaran Roh. Jika perbedaan Master Roh digambarkan sangat besar, maka rasio prajurit antara kedua sisi bahkan lebih besar, tapi kali ini benar-benar terbalik. Suasana hati Heaven Dou Army ketat, diberangkatkan dengan tepat, dan memiliki moral yang lebih tinggi. Saat perintah datang, itu bergerak sebebas lengan menggerakkan jari. Selama Legiun Master Roh Kerajaan Roh tidak bisa memulai mereka dengan keuntungan besar, maka tidak mungkin bagi pasukan biasa mereka untuk bersaing dengan Kerajaan Dou Empire. Sulit untuk bertahan bahkan dengan Jialing Pass ini di jalan. Baik Qian Renshui atau pendeta kedua Golden Crocodile Douluo, mereka bukanlah komandan tentara. Kekuatan pribadi mereka setinggi mungkin, tetapi dalam hal mempersatukan pasukan, mereka tidak memiliki bakat khusus. Bagi mereka, sepertinya pertahanan Jialing Pass begitu ketat, bahkan jika Heaven Dou Empire ingin menerobos, mereka masih terikat pada pertempuran pengepungan, pertama melewati tembok, dan bahkan jika mereka ingin menyerang gerbang, mereka para guru roh bisa menyerang dari atas tembok. Ketika pertempuran baru saja dimulai, ini benar-benar masalahnya, kekuatan surga Dou Empire langsung memilih untuk menyerang bagian atas tembok. Tapi, tindakan murid-murid Tang Sekte Kekuatan dan Balai Pertahanan, segera membuat para Master Roh di dinding panik. Semua orang tahu bahwa jika gerbang dibobol, maka para pembela di dalam Jialing Pass akan langsung dihadapkan dengan serangan tak henti-hentinya yang tak henti-hentinya dari jutaan pasukan. Guru roh memiliki kekuatan roh yang terbatas, bahkan jika mereka membunuh dengan seluruh kekuatan mereka, berapa banyak yang bisa mereka bunuh. Membunuh tentara biasa masih mudah, tetapi membunuh pasukan lapis baja berat itu masih harus dilakukan melalui kemampuan roh yang cukup kuat. Awalnya para guru roh dan prajurit kerajaan roh sangat percaya diri dengan gerbang kokoh mereka yang telah ditempa kembali. Ini adalah gerbang besi padat setebal 5 meter, dengan berat setidaknya 100.000 jin. Tapi, ketika mereka melihat domba jantan pemukul yang dibawa oleh murid-murid Sekte Tang, kepercayaan diri mereka benar-benar hilang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat bangkai domba jantan yang begitu besar, dan tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak pukulan yang bisa dialami gerbang ini. Serangan bersama dari Legiun Master Roh Sekte Tang dan Surga Dou Empire bahkan lebih intens. Efek dari pasukan Master Roh Surga Dou Empire terutama untuk mempertahankan tentara Tang, diposisikan cukup jauh dari atas tembok sehingga tidak satupun dari banyak serangan Master Roh musuh dapat mencapai.
Hanya sejumlah kecil Master Roh yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh yang bisa menjatuhkan serangan dalam bentuk deras. Master Roh Surga Do Empire mungkin jauh lebih sedikit, tapi bertahan dari serangan pada jarak seperti itu masih bukan masalah. Bagaimanapun, para guru roh terkuat kerajaan roh semuanya sibuk melawan Shrek 6 Iblis dan kekuatan guru roh kerajaan Do Empire yang dipimpin oleh saudara-saudara Tang. Spirit Master tidak bisa menyerang terlalu jauh, tetapi crossbows Gadlizuge Crossbows yang dibuat khusus oleh tentara Tang tidak memiliki batasan seperti itu. Untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kebutuhan material, di bawah tanggung jawab Titan, mekanisme Gadlizuge Crossbows ini dibuat jauh lebih besar dari aslinya. Sementara materialnya sedikit kurang, kekuatan serangan malah meningkat. Lagi pula, ukuran bungkusnya membiarkan mekanismenya dibuat lebih besar, dan sama untuk baut panah. Jangkauan serangan mereka tidak sejauh busur dan anak panah, tetapi dalam jarak 400 meter panah Suge yang saling mempertahankan kekuatan membunuhnya yang menakutkan. 10.000 tentara-tentara Tang hanya melancarkan satu tembakan, tetapi 10.000 Spirit Empire Spirit di atas tembok harus meringkuk, dan bahkan langsung menderita banyak korban. Meskipun efeknya tidak bisa sebesar terakhir kali dengan sosis jamur terbang, menekan Master Roh di dinding bukanlah masalah. Di medan perang, terkadang hasilnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan. Moral dan sikap juga sangat penting. Tentara Tang pernah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada para guru roh kerajaan roh, dan meskipun para guru roh di dinding tidak semuanya mengalami keadaan seperti itu, ceritanya telah menyebar dari 1 menjadi 10 dan dari 10 menjadi 100 di Legiun Master Roh. Sekarang mereka menghadapi tentara Tang secara nyata, hati mereka sudah dipenuhi dengan ketakutan, dan tidak ada yang mau menanggung beban serangan itu. Satu demi satu mereka mundur dari atas tembok. Siapa yang bisa menghentikan serangan murid-murid Tang Sekte? Serangan dari segelintir guru roh pada dasarnya bukanlah ancaman bagi murid-murid Balai Pertahanan. Dengan perisai menara yang mereka pegang ditambah fisik mereka yang luar biasa kokoh, mereka dengan mudah mengantar murid-murid Balai Kekuatan dengan pendobrak ke dinding Jialing Pass. Suara ledakan yang dahsyat bergema praktis sebagai satu kesatuan. Murid-murid Aula Kekuatan memulai serangan mereka ketika mereka masih 20 meter dari gerbang. Kekuatan mereka sepenuhnya terfokus pada 4 anggota badan mereka, berlari dengan kemiringan penuh, melepaskan kekuatan benturan terkuat yang mungkin terjadi dengan pendobrak di bahu mereka. Domba berbentuk kerucut itu sangat membentur gerbang besi itu. Dengan serangan ini, bahkan murid-murid Balai Kekuatan dengan kekuatan mengerikan mereka terhuyung mundur karena keterkejutan, dan beberapa murid yang agak lebih lemah memiliki kulit di antara jari-jari mereka terbelah. Tapi, serangan mereka tidak sia-sia, gerbang sudah menunjukkan penyok raksasa, dan batu di sekitarnya menunjukkan retakan besar. 500.000 jin benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan hanya satu saja yang menakjubkan. Tahan gerbangnya, Legiun Master Roh, serang. Prajurit di bawah tembok, dukung gerbang. Petik 2. Golden Crocodile Douluo baru saja berhasil merangkak keluar dari dinding, tetapi guncangan dari 4 pukulan pendobrak yang berat membuatnya terjatuh lagi. Kekuatan serangan Hell White Tiger benar-benar menakutkan, di bawah pengaruh Eric Goldfly, mereka membuat tubuh Douluo yang berusia ratusan tahun ini menderita luka berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kesulitan mengatur napas untuk merangkak, raungan kerasnya membuatnya memuntahkan beberapa suapan darah lagi. Selusin guru roh tipe pendukung kerajaan roh mengerahkan kemampuan mereka pada buaya emas Douluo, agak meredakan ekspresinya, tetapi cahaya cincin rohnya masih sangat kusam. Golden Crocodile Douluo tidak bisa menahan nafas, tahun-tahun itu tidak ramah. Saat fungsi tubuhnya memburuk, begitu pula kecepatan penyembuhan luka menurun. Tapi, dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Gelombang serangan pertama kerajaan Dou Empire adalah yang paling sengit. Jika mereka bisa mempertahankan serangan ini, mereka bisa bertahan dengan aman sampai Qian Renshui dan pertempuran Seagot selesai. Sampai nona muda itu kembali, dia harus bertahan dalam pertempuran di sini. Golden Crocodile Douluo melihat ke bawah ke medan perang. Atas perintahnya, para guru roh kerajaan roh dengan cepat berkumpul kembali, dan meluncurkan serangan sengit ke murid-murid Sekte Tang. Dan ini juga hanya dalam periode kosong setelah tembakan pertama tentara Tang. Di bawah banyak serangan kemampuan roh, bahkan murid-murid Aula Kekuatan dan Pertahanan tidak tahan, dan dengan cepat mundur di bawah penutup perisai menara, kembali melintasi parit. Namun, pemanah kerajaan Dou Empire tidak pernah berhenti. 60.000 anak panah melambai,
dan Legiun Master Roh yang tidak waspada menderita korban. Golden Crocodile Douluo sekarang menyadari kesalahannya, dan dengan cepat memberi perintah untuk mengirim Legiun Pemanah Kerajaan Roh ke atas tembok, dan pada saat yang sama untuk menjaga balista. Ketika kedua belah pihak belum memasuki pertempuran jarak dekat, pemanah bahkan lebih efektif daripada Master Roh. Setelah menyerahkan serangkaian perintah, dengan bantuan Master Roh pendukung, Buaya Emas Douluo telah mengatur napas. Dia tidak berencana untuk bergabung dalam pertarungan lagi, saat ini memimpin pasukan adalah yang paling penting. Pertarungan di atas Jialing Pass sudah dalam intensitas yang sangat panas. Setelah menderita serangan bulu merak dan kemudian serangan jarak dekat Xiao Wu, pendeta ketiga menjadi yang pertama dari 6 pendeta agung kerajaan roh yang mati dalam pertempuran. Ketika Buaya Emas Douluo melihatnya, tubuhnya sudah dipelintir menjadi bentuk yang tidak manusiawi, dan Xiao Wu telah membunuh jalannya di antara roh Douluo itu, meluncurkan serangan habis-habisan. Teleportasinya sekarang menunjukkan penggunaan terbesarnya. Didukung oleh kekuatan roh peringkat 96, mereka peringkat 80 sesuatu serangan target tunggal Spirit Douluo tidak bisa memukulnya, dan mereka tidak berani menggunakan serangan area karena takut melukai sekutu mereka. Dalam sekejap, 4 Spirit Douluo lainnya telah mati karena soft skill Xiao Wu. Namun, medan perang bukanlah berita buruk bagi Kekaisaran Roh. Saat pertempuran berkepanjangan, Macan Putih Neraka Daimu Bai dan Zhu Zuqing tidak bisa lagi bertahan. Bentuk raksasa itu tersebar menjadi titik-titik cahaya, mengungkapkan Daimu Bai dan Zhu Zuqing sendiri. Kelelahan luar biasa dari Macan Putih Neraka membuat wajah mereka tampak agak pucat. Lagi pula, ketika mereka menyerang Buaya Emas Douluo sebelumnya, mereka juga mengalami banyak serangan. Mereka sebelumnya telah diblokir oleh pendeta keempat dan kelima. Kedua Grand Priest ini cukup tangguh, bahkan jika Hell White Tiger memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka masih bisa menahan serangannya, mundur selangkah demi selangkah untuk menyelamatkan diri. Sekarang tekanan itu tiba-tiba menghilang, ketika satu sisi menolak mawar yang lain, kedua pendeta agung itu langsung meletus, dengan kasar menyerang Daimu Bai dan Zhu Zuqing. Golden Crocodile Douluo melihat pemandangan ini dan segera menunjukkan ekspresi bahagia, matanya yang kabur dipenuhi dengan kebencian. Pasangan inilah yang telah melukai dia dengan kemampuan fusi roh mereka, sekarang dia ingin melihat peluang apa mereka berdiri, situasinya juga pasti akan berubah karena stamina mereka yang kurang. Setelah membunuh mereka, saat dua kekuatan tingkat pendeta bergabung dalam pertarungan, mereka pasti bisa membalikkan arah pertempuran. Tepat ketika Buaya Emas Douluo menghitung kontras kekuatan antara kedua sisi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Daimu Bai dan Zhu Zuqing tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan, bahkan mereka terlihat sedikit senang. Perasaan tidak menyenangkan langsung muncul di hati Buaya Emas Douluo, dan dia meraung tanpa ragu-ragu, hati-hati. Pendeta keempat dan kelima menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan melihat serangan mereka sudah mengenai Zhu Zuqing dan Daimu Bai. Meskipun mereka mendengar teriakan Buaya Emas Douluo, mereka tidak menyadari bahwa itu ditujukan pada mereka. Faktanya, saat ini kekuatan mental mereka sudah sepenuhnya terkunci pada Daimu Bai dan Zhu Zuqing. Sebagai priest dari kerajaan roh, mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk meneliti semua jenis roh, dan secara alami tahu bagaimana menjadi guru roh yang lemah setelah mengakhiri kekuatan fusi roh. Selain itu, pada saat ini mereka masih memiliki beberapa guru roh pendukung tingkat Spirit Douluo yang mendukung mereka. Dengan kekuatan serangan mereka di puncaknya, tidak peduli melawan, Zhu Zuqing dan Daimu Bai bahkan tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak menyadarinya, di luar tembok, di dekat parit, pada saat yang sama dengan kemampuan fusi roh Daimu Bai dan Zhu Zuqing berakhir, lampu pendukung dari Pagoda Ubin 9 harta karun yang berisi Ningrongrong tiba-tiba berhenti. Oscar, Xiao Wu dan Ma Hongjun untuk sementara kehilangan buff Ningrongrong. Dan pada saat yang sama, cincin roh ke-9 merah yang berputar di sekitar pagoda juga bersinar di medan perang untuk pertama kalinya. Dua lampu merah yang menyilaukan ditembakkan, diam-diam menutupi Jialing Pass, secara bersamaan menghantam Daimu Bai dan Zhu Zuqing. Dalam sekejap, Daimu Bai dan Zhu Zuqing sama-sama diselimuti oleh cahaya merah keemasan yang menyilaukan, dan di saat yang sama, serangan kedua pendeta besar itu juga masing-masing mengenai mereka. Pastor keempat dan kelima langsung dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka menyerang dengan kekuatan peringkat 96 judul Douluo, tetapi sementara mereka mengenai dua musuh di depan mereka,
kekuatan deras masih terkuras habis menjadi tidak seperti lembu tanah liat di laut. Lampu merah keemasan menghilang begitu serangan mereka berakhir, dan pada saat yang sama, 6 lampu pendorong dari Ning Rongrong secara bersamaan mengenai Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Satu bola cahaya putih dan satu hitam ditembakkan hampir bersamaan, menggunakan momen tepat setelah serangan pendeta keempat dan kelima, menangkap waktu yang penting ini. Untuk memaksimalkan kecepatan serangan, Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak mengeluarkan kemampuan roh terkuat mereka. Zhu Zuqing berubah menjadi cahaya hitam samar-samar, diam-diam mendekati pendeta kelima, Hell Enhanced Hell 100 Claws, serangan tercepat yang bisa dia hasilkan. Sebagai tipe serangan agility titel Douluo, dalam sekejap, dia menyelesaikan peningkatan dari Hell Enhancement, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di dada lawan. Serangan Dai Mubai jauh lebih sederhana, karakter, membunuh, raksasa muncul di atas kedua cakar harimau emasnya, kemampuan roh keenam, bunuh pemusnahan macan putih. Para pendeta keempat dan kelima tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa dikalahkan oleh Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak dalam kemampuan penggabungan roh macan putih neraka, dan sekarang tersandung di selokan. Dengan jeritan yang menyedihkan, kedua pendeta agung itu membalikkan badan secara bersamaan, darah menyembur ke udara seperti air mancur. Meskipun mereka menggunakan kekuatan roh mereka untuk menjaga diri sejauh mungkin di saat-saat terakhir, jangan lupa bahwa musuh yang mereka hadapi adalah kekuatan dengan level judul Douluo yang sama, dan terlebih lagi mereka sekarang tidak menghadapi dua judul Douluo, tetapi juga guru roh pendukung nomor 1 di dunia, 9 warna Douluo Ning Rongrong. Itu juga dua sinar cahaya aneh dari pagoda ubin 9 harta karun yang membalikkan seluruh pertempuran. Perbedaannya adalah Dai Mubai dan Zhu Zuqing tahu sebelumnya bahwa dukungan Ning Rongrong akan tiba tepat waktu, sementara kedua pendeta ini tidak. Oleh karena itu, tidak hanya kekuatan roh pertahanan mereka yang rusak, mereka juga menderita luka yang parah. Efek yang paling langsung adalah pada saat yang sama saat kedua pendeta itu diledakkan kembali, mereka sudah tidak dapat mempertahankan avatar roh mereka. Saat darah berceceran, kekuatan roh menakutkan macan putih Douluo dan neraka Douluo telah menusuk ke pembuluh darah mereka. Meski tidak fatal, kedua pendeta itu masih terluka parah, terkoyak dan hancur di dada mereka. Pertama kali Ning Rongrong menggunakan kemampuan roh ke-9-nya dalam pertempuran, dia membalikkan hasil pertarungan antara 4 kekuatan, sekali lagi membuktikan kekuatannya sebagai guru roh alat pendukung nomor 1 di dunia. Kemampuan yang dia gunakan disebut 9 harta tak terkalahkan cahaya ilahi, efeknya mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan Xiao Wu. Perbedaannya adalah bahwa tubuh emas tak terkalahkan Xiao Wu hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri, dengan 3 detik tak terkalahkan. Dan 9 harta tak terkalahkan cahaya ilahi Ning Rongrong dapat digunakan pada target apapun. Itu bisa digunakan 10 kali per hari, dan terlebih lagi tidak menghabiskan kekuatan rohnya. Ini adalah efek menakutkan dari kemampuan roh 100.000 tahun. Tentu saja itu juga terkait erat dengan kualitas pagoda ubin 9 harta karun juga. Sepertinya 9 harta tak terkalahkan cahaya ilahi hanya bisa bertahan selama tubuh emas tak terkalahkan, tetapi dalam pertempuran antara kekuatan sejati, tak terkalahkan 1 detik bisa sama dengan kehidupan lain. Sama seperti serangan sebelumnya, jika bukan karena cahaya ilahi Ning Rongrong yang tak terkalahkan, yang terluka adalah Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Select Six Devils sekali lagi mengandalkan kerjasama mereka untuk menang dari belakang, melukai dua musuh yang kuat, dan juga akhirnya memutus keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak dalam pertarungan. Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak mengejar, mereka tidak hanya bertindak kelelahan, dalam memaksa serangan sebelumnya setelah menggunakan kemampuan Spirit Fusion, kekuatan roh mereka sudah berada di titik terendah. Dari awal pertempuran, tanpa diragukan lagi, mereka sebagai macan putih neraka yang paling menderita, dan secara alami juga yang paling kelelahan. Kemampuan Ning Rongrong hanya untuk buff, dia tidak bisa membantu mereka memulihkan kekuatan roh mereka. Namun, jika Ning Rongrong tidak dapat membantu mereka pulih, itu tidak berarti mereka tidak dapat pulih sama sekali. Dai Mubai dan Zhu Zuqing masing-masing menghasilkan semacam benda, gemerlap, silinder dengan segi yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan percaya ini sebenarnya sosis, tetapi lebih seperti permata yang berharga. Keduanya tersenyum satu sama lain, agak tak berdaya menelan sosis aneh itu. Jika ada yang berencana mengunyah sosis seperti ini, gigi mereka pasti akan roboh. Nyatanya, sosis ini keras seperti berlian asli.
Hanya dengan menelan secara langsung hal itu dapat berpengaruh. Ini adalah kemampuan roh ke-9 Dewa Makanan Douluo Oscar, sosis berlian setengah lagi. Mengapa itu sosis berlian setengah lagi? Di medan perang, sosis berlian setengah lagi ini membuat semua kemampuan Anda setengah lagi dari lawan Anda. Makna sederhana itu. Tapi efeknya benar-benar menakutkan. Jika kemampuan roh ke-8 Oscar Crystal Caterpillar Sausage dideskripsikan sebagai makanan penyembuhan terbaik, maka sosis berlian setengah lagi ini adalah makanan pemulihan yang ideal. Efeknya tidak sebanding dengan kemampuan roh pertama Oscar, sosis pemulihan besar. Setelah makan sosis berlian setengah lagi, dalam 3 detik, kekuatan fisik, kekuatan roh, dan kekuatan mental semuanya akan pulih setengahnya. Pertimbangkan, ketika Anda kelelahan karena melawan lawan dengan kekuatan yang hampir sama dengan Anda, dan makan sosis ini, apa hasilnya? Terutama karena Oscar membuat setiap sosis berlian setengah lagi setelah memakan Erect Goldfly, sehingga menambahkan 10 peringkat efek ke sosis berlian setengah lagi ini sehingga lebih baik disebut sosis berlian ganda, memulihkan kekuatan roh dan kekuatan fisik sepenuhnya. 3 detik, hanya dalam 2 napas, Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak mengejar dan menyerang, tetapi dalam 2 napas singkat ini, pucat wajah mereka menghilang sepenuhnya, memulihkan kekuatan penuh mereka. Jika pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong adalah dukungan kuat Shrek Six Devils, maka sosis Oscar adalah senjata rahasia mereka. Pembuatan sosis setengah lagi ini agak menantang, sangat melelahkan bagi Oscar. Untuk bisa menghasilkan 6 dalam waktu singkat yang mereka butuhkan untuk kembali, memberikan masing-masing 6 iblis, itu tidak mungkin dengan kekuatan Oscar saja. Tapi dia bisa menyelesaikan tugas yang sulit ini dengan dukungan kekuatan ilahi seagot dari Tang San. Ini juga menjadi faktor penting mengapa Shrek Six Devils percaya diri menghadapi ke-6 imam besar itu. Mengandalkan sosis Oscar, praktis mereka masing-masing memiliki kekuatan 2 kali lipat dari lawan. Perubahan situasi juga dimulai sejak saat ini. Pendeta keempat dan kelima menahan rasa sakit, merangkak setelah berguling-guling di tanah. Ekspresi mereka sudah sangat tidak sedap dipandang, dan mereka tepat pada waktunya untuk melihat perubahan Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Mata kedua pendeta itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, secara praktis meraung dalam satu suara. Ini tidak mungkin. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Jika kerajaan rohmu memiliki tipe makanan judul Douluo juga, kamu akan tahu ini benar-benar tidak mustahil. Apalagi jika jenis makanan judul Douluo ini bahkan memiliki kemampuan roh ratusan ribu tahun. Kami tidak bermain-main. Petik 2. Saat berbicara, Dai Mubai dan Zhu Zuqing melesat ke depan secara bersamaan, tetapi tidak untuk terus menyerang kedua pendeta itu, melainkan berbalik dan menyerang langsung ke Legiun Master Roh Kekaisaran Roh di atas tembok. Di sana, bahkan Master Roh terkuat hanyalah Spirit Sages. Tidak baik, ekspresi buaya emas Douluo berubah, meraung. Cepat, para uskup level Spirit Douluo, hentikan mereka. Tapi, tangisannya masih agak terlambat. Zhu Zuqing sebagai tipe serangan ketangkasan judul Douluo begitu cepat sehingga dia melintas dalam sekejap, dan bahkan dengan mudah menggunakan cakar tajamnya untuk memotong tenggorokan roh Douluo. Dai Mubai tidak secepat Zhu Zuqing, tetapi kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 95, dan juga memulai efek kaki kanan badai. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, untuk sesaat dia tidak lebih lambat dari Zhu Zuqing. Apalagi saat mereka masing-masing terkena 2 buah lampu support yaitu buff agility dan buff spirit power. Akibatnya, keduanya menyerang dalam beberapa saat, hanya menyisakan jejak pembantaian. Para pendeta keempat dan kelima bangkit, mengejar Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Tetapi pada saat ini, teriakan bergema, dan setumpuk besar daging cincang menghalangi jalan mereka. Lawanmu adalah aku. Suara Tang Hao yang keras dan sangat agresif meledak. Tumpukan daging itu adalah salah satu dari 3 judul Douluo yang menghadapinya. Tang Hao memulai dengan sangat sederhana, peledakan cincin. Dia meledakkan cincin roh pertamanya, langsung meletus dengan kekuatan serangan yang bukan sesuatu yang baru saja dipromosikan dan masih hanya peringkat 91 jenis serangan kekuatan judul Douluo bisa menahan, dan langsung diledakkan ke tumpukan daging giling oleh menakutkan Clear Sky Hammer kekuatan. Pendeta keempat dan kelima merasakan kekuatan besar datang, dan saat Clear Sky Hammer berayun, keduanya sudah terlibat dalam pertempuran dengan Tang Hao. Menghadapi 4 judul Douluo dengan kekuatannya sendiri, bahkan setelah membunuh 1 judul Douluo, agresivitas seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai Tang Hao di medan perang saat ini.
Bertahun-tahun frustrasi terpendam sepertinya meledak dalam sekejap. Clear Sky Hammer milik Tang Hao berputar ke atas dan ke bawah di udara seperti naga hitam. Dalam situasi 1 lawan 4, dia masih menjadi tim penyerang. Keberanian dan kekuatan yang menakutkan. Tampilan Dai Mubai dan Zhu Zuqing telah benar-benar membangkitkan semangat juang dari Clear Sky Douluo ini, dan dia dengan sempurna menampilkan palu Sumeru besar. Faktanya, Tang Hao telah mempelajari palu Sumeru besar selama beberapa dekade, sementara Tang San baru mempelajarinya baru-baru ini, tetapi masih mengandalkannya untuk memblokir tingkat Dewa Qian Ren Sui. Tang Hao sepenuhnya menggunakan keterampilan rahasia ini, dan bahkan melawan 4 kekuatan, dia masih tidak kalah dalam hal apapun. Apalagi saat pastor keempat dan kelima sempat mengalami luka yang cukup parah. Tanpa mengganggu mereka di belakang, Dai Mubai dan Zhu Zuqing menyatu sekali lagi di udara. Macan putih neraka yang menakutkan itu muncul kembali di atas tembok. Perbedaannya adalah kali ini mereka tidak menghadapi pendeta kedua buaya emas Douluo, melainkan mereka yang secara universal menempati peringkat 70 atau kurang dari pasukan Master Roh Kerajaan Roh. Apa yang akan Anda sebut harimau dalam kawanan domba? Pada saat yang sama ketika macan putih neraka menyerang sekelompok orang, para guru roh Kerajaan Roh sepenuhnya memahami maksud perkataan tersebut. Bertemu langsung dengan mereka, bahkan pendeta kedua pun langsung terbentur tembok, apa yang bisa mereka lakukan? Ketakutan langsung menyebar, dan saat macan putih neraka menyerbu ke kerumunan, itu menuai nyawa beberapa lusin guru roh Kerajaan Roh. Yang lebih menakutkan, beberapa master roh tingkat rendah dengan kekuatan roh kurang dari peringkat 40 sebenarnya langsung ketakutan sampai pingsan dari tekanan binatang itu. Pingsan di tanah ini tidak berbeda dengan kematian. Kaki sekutu mereka sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Faktanya, di dinding ini, ada hampir 20.000 Spirit Empire Master. Untuk memblokir pengepungan tentara Kekaisaran Heaven Dou, Golden Crocodile Douluo telah memusatkan seluruh kekuatan Master Roh mereka di sini. Namun, melawan kekuatan yang bisa mencapai level dewa sebentar, apa yang bisa dilakukan oleh para guru roh biasa ini? Sayap Hellwhite Tiger tiba-tiba mengepak, dan pada saat yang sama tubuh besar itu didorong ke udara, cahaya putih yang menakutkan tiba-tiba ditekan. Dalam diameter 100 meter, seluruh dinding mengeluarkan suara retakan. Para guru roh dalam jangkauan ini hancur berkeping-keping, tidak ada yang bisa hidup untuk melihat matahari terbit berikutnya. Sekarang, bahkan master roh yang jauh dari macan putih neraka pun panik. Siapa yang masih keberatan mengeluarkan serangan? Ada kekacauan gila untuk melarikan diri. Semua jenis lampu kemampuan roh terus berkedip di dinding. Bagaimana mungkin kerajaan Dou Empire membiarkan kesempatan seperti itu lolos? Tim olah kekuatan dan pertahanan dimobilisasi ke dinding untuk kedua kalinya, memperbarui serangan mereka di gerbang. Itu juga pada saat ini, tanpa disadari oleh para master roh Kekaisaran Roh, apa yang tampak seperti ular hijau raksasa yang diam-diam merayap ke puncak dinding, hijau lumut tua, menempel di dinding dan menjulurkan kepalanya di atas Jialing Pass. Dan ular raksasa ini baru saja merangkak ke atas, tampak polos dan naif. Tak perlu ditanya, ular raksasa berwarna hijau tua ini justru Poison Douluo dengan roh kaisar ular fosfor giok, Dugubo. Dugubo tidak akan bertarung langsung. Di antara kekuatan level judul Douluo, dia bisa dikatakan yang paling lemah, bahkan master roh tipe serangan kekuatan level spirit Douluo mungkin lebih kuat darinya dalam pertarungan langsung. Namun, dalam hal kekuatan destruktif di medan perang, tidak ada di pihak Heaven Dou Empire yang berani membandingkan diri mereka dengannya, kecuali mungkin Tang San. Kemampuan seperti racun benar-benar tidak adil dan terhormat, dan efeknya juga terbatas saat menghadapi kekuatan sejati. Bagaimanapun, Master Roh yang lebih kuat memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap racun. Namun, jika racun dibudidayakan ke tingkat Dugubo, mencapai judul Douluo, maka itu masalah lain sama sekali. Judul Douluo yang jelas lebih kuat tidak akan dengan mudah ingin melawannya. Dalam pertempuran sebelumnya, Kekaisaran Roh telah secara khusus mengirim Blowfish Douluo untuk melawannya, tetapi dia saat ini adalah salah satu dari 4 judul Douluo yang terperangkap dalam pertempuran melawan Tang Hao. Tanpa lawan yang bisa menahannya, ekspresi dingin Dugubo berkedip dengan cahaya ganas. Avatar roh kaisar ular fosfor giok terbaring diam di tanah, lapisan demi lapisan cahaya hijau gelap perlahan menyebar, tepat ke arah para guru roh kerajaan roh. Sejak awal, Dugubo tidak bergabung dalam seluruh pertempuran adalah rencana Grandmaster, dia hanya menunggu situasi kacau seperti ini.
Saat ini tidak ada yang memperhatikannya, dan dia punya cukup waktu untuk melepaskan racun jade fosfornya. Judul racun tingkat Douluo, tanpa berlebihan, memiliki kekuatan untuk membantai kota. Dulu ketika Bibi Dong memimpin pasukan ke Jialing Pass, target pertamanya adalah Dugubo, dan hanya tidak berhasil karena penampilan Tang San yang menakjubkan. Sekarang, Kekaisaran Roh akan membayar harga yang mahal untuk kesalahan mereka. Untuk menghasilkan efek penuh dari racunnya, Dugubo dengan licik membuat avatar rohnya sekecil mungkin, dan racun yang dia lepaskan tidak akan langsung berpengaruh, hanya secara tidak terlihat mentransmisikan racun Kaisar Ular Fosfor Giok ke tanah di atas Jialing Pass, hanya secara bertahap mengubahnya menjadi hijau tua, dan dengan cepat menyebar. Bahkan para Master Roh yang berdiri di tanah tidak merasakan apapun saat ini, karena racun terakumulasi seluruhnya di dalam batu. Dengan pertempuran yang begitu intens, dan macan putih neraka mengamuk, siapa yang akan melihat batu berubah warna saat ini? Terlebih lagi ketika tanahnya terbuat dari granit, yang awalnya abu-abu tua, perubahan warna hijau tua tidak sepenuhnya jelas. Makhluk tua beracun ini sangat licik saat menyebarkan racunnya. Dia tidak menyebarkannya ke arah spirit Douluo itu. Semakin kuat Master Roh, semakin mudah mereka menyadarinya. Targetnya hanya mereka yang secara kuantitatif sangat besar tetapi kebanyakan di bawah level 70 Master Roh tingkat menengah dan rendah. Senyuman jahat perlahan muncul di wajah Dugubo.